Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM dan jajarannya, ketua RW dan jajarannya, ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa bersyukurnya kita, betapa berbahagianya kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dicukupkan segala kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita akan tetap meliputi kehidupan kita dunia hingga akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk menebus kebahagiaan dunia dan akhirat sebetulnya tidaklah sesuatu yang sulit bagi kita orang yang beriman. Karena sesungguhnya bagi orang yang beriman itu hanya rasa syukur saja yang dibutuhkan. Asal kita benar-benar bersyukur, maka semuanya akan baik, semuanya akan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada sesuatu yang rumit, ada sesuatu yang tidak enak, ada sesuatu yang sulit. Itu awal mulanya hanya karena masalah kita tidak bersyukur. Sesuatu yang kita rasakan itu rumit, sulit, itu hanya karena kita tidak bersyukur. Kalau kita bersyukur, tetap semuanya akan baik, berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Karena itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang bersyukur maka akan dilipat gandakan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gara-gara tidak bersyukur ini jangan dianggap hal yang sepele. Hanya gara-gara tidak bersyukur. Tidak bersyukur itu mengakibatkan segala sesuatu jadi rumit. Bahasanya orang yang tidak bersyukur yakin kehidupannya akan tersungkur. Siapa yang tidak bersyukur yakin kehidupannya akan hancur. Ini orang yang tidak bersyukur. Makanya kita syukuri segala nikmat Allah, segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak orang yang karena lalai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupannya menjadi tersungkur. Bukan hanya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya akhirnya meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dalam kehidupannya mulai dari dunia hingga akhiratnya akan selalu menemukan berbagai macam masalah. Maka rasa syukur ini yang sebetulnya harus kita miliki, dan dengan bersyukur itu semuanya akan baik, semuanya akan berkah. Amin ya rabbal alamin. Coba kita lihat, gara-gara banyaknya orang yang tidak bersyukur, akhirnya menjadi kufur. Kufur itulah yang kemudian mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah tidak murka, bagaimana Allah tidak marah, sudah diberi kecukupan, sudah diberi rizki, bukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya yang Allah datangkan apa? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Azabnya Allah yang pedih, yang sekarang banyak terjadi. Sekarang banyak melanda negara-negara di luar negara kita. Ya, di negara kita juga sama. Banyaknya orang yang tidak bersyukur mengakibatkan banyaknya azab Allah yang pedih diturunkan. Maka kalau kita melihat ada musibah, jangan hanya kita lihat itu fenomena alam. Oh, itu kan fenomena alam biasa, angin, kemudian ada topan, ada badai, ada puting beliung, itu kan hal wajar. Sebetulnya awal mulanya dari rasa syukur yang tidak ada, yang kufur nikmat. Orang kufur nikmat itu bukan hanya dengan ucapan, tapi yang lebih besar lagi dengan perbuatan. Dikasih nikmat sehat, Allah perintahkan kita supaya taat. Supaya nikmat sehat ini dipakai untuk ibadah. Tapi ternyata dikasih nikmat sehat malah berbuat maksiat. Nah, sekarang banyak terjadi. Dan memang kalau banyak orang mengatakan sekarang ini sudah tanda-tanda akhir zaman bermunculan. Ya seperti sekarang. Pengajian itu dari masing-masing RT kan mengadakan. Makin banyak pengajian, makin banyak orang alim, makin banyak pembawa-pembawa agama, pembawa-pembawa akidah. Makin banyak orang-orang yang menyampaikan tentang dinul Islam, agama Islam. Tapi maksiatnya juga makin banyak. Ini memang selalu seiring sejalan, bersaingan. Masjid juga kita lihat sekarang gak ada yang jelek. Masjid-masjid dibangun mewah, dibangun megah. Tapi makin banyak masjid yang makin meninggalkan ibadah juga banyak. Masjid semakin dekat dengan rumah kita, masjid semakin besar, semakin mewah, fasilitasnya juga makin banyak. Bukan cuma kipas angin, sekarang kan masjid udah banyak yang pakai AC.
Makin mewah masjid dibikin, tapi ternyata yang makin meninggalkan ibadah juga banyak. Ini menjadi sebuah renungan dan kajian, dan memang ini bukti ciri-ciri akhir zaman. Andai kata sudah tidak ada ibu atau perempuan yang melahirkan anak, andai kata sudah tidak ada bayi yang menyusu kepada ibunya, andai kata sudah tidak ada orang tua yang mau sujud di waktu malam, andai kata sudah tidak ada binatang-binatang yang merumput, maka aku jadikan langit adalah bagaikan hamparan besi. Bumi aku buat kering kerontang, tidak aku turunkan hujan dari langit. Hujan ini adalah rahmat Allah. Kalau sudah tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menandakan ditariknya berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ini ada satu daerah ramai di media sosial. Ada orang melahirkan bayi sampai satu kampung itu bersuka cita. Karena sudah sekian dekade itu tidak ada bayi yang lahir dengan berbagai macam alasan. Untungnya itu bukan di negara kita. Dan sekarang kan sudah mulai ngetren perempuan tidak mau punya anak. Perempuan tidak mau punya anak, kan repot. Masa bapak-bapaknya suruh ngelahirin anak? Ya saya juga perutnya besar tapi kan nggak hamil. Perempuan sudah tidak mau punya anak. Andaikan ada yang punya anak juga sudah mulai enggan untuk menyusui anaknya dengan alasan bermacam-macam. Karena apa? Sudah banyak susu dijual di mana-mana. Akhirnya sudah mending kasih susu sapi. Ini ibu yang punya anak tapi tidak mau menyusui anaknya. Terus kemudian banyaknya orang tua yang tidak lagi mau sholat malam. Ini kita ini udah tua. Coba ini kita jadikan renungan. Ini jangan-jangan kita ini yang memang sholat malamnya mulai jarang. Betul. Mulai jarang apa memang dari dulu sudah jarang? Belum. Kita ini sudah tua. Yang harus kita sadari bahwa kalau sudah banyak orang-orang tua yang tidak lagi sujud di waktu malam, ini menandakan tanda-tanda akan dicabutnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian binatang-binatang yang tidak merumput. Kan sekarang juga binatang-binatang itu sudah dikandangin semua. Yang merumput sudah jarang, sudah dikandangin semua. Cariin pakanannya juga sudah bukan rumput nih, sekarang sudah banyak pakanan dari pabrik. Pakai kopan lah, pakai pelet lah dan lain sebagainya. Kalau nanti binatang-binatang itu sudah tidak ada yang merumput, artinya mereka sudah tidak ada yang liar memakan rumput-rumput, mau di hutan kah, mau di sawah kah, mau di mana, itu juga merupakan tanda-tanda dicabutnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rahmat Allah sudah dicabut, ini pertanda kiamat segera datang. Ya kalau sekarang kan sudah lama tidak turun hujan. Ini tidak turun hujan karena musim kemarau. Tapi kalau mau minta hujan, pakai sholat istikharah. Istisqa bukan istikharah. Jadi ada orang yang berpendapat gak usah sholat istisqa. Kenapa? Nanti kalau sholat kita tidak diijabah, menjadikan kita ini ragu dengan agama kita. Sebetulnya bukan begitu. Masalah dikabulnya sholat istisqa atau tidak,
dikabulnya doa kita atau tidak, kita melakukan itu berarti mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan khawatir nanti doa kita tidak diijabah, tidak dikabulkan. Walaupun tidak dikabulkan, kita tidak menyimpang dari ajaran Islam. Jangan sampai salah. Kemudian karena kita orang Islam tidak mau sholat istisqa, yang diundang kan orang yang dari sana. Yang pengen hujan supaya datang hujan ini, dia pakai ritual yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah ini akhirnya syariat-syariat Islam ini makin lama makin ditinggalkan oleh kita. Kepercayaan dan keyakinannya akhirnya seperti mereka. Jadi untuk mendatangkan hujan, dia harus mandi berguyur air dulu, kemudian berendam dan lain sebagainya lah. Kan Islam mengajarkannya dengan sholat istisqa. Kalau memang mau diadakan saja sholat istisqa. Karena apa? Karena supaya keyakinan kita jangan sampai kemudian percaya dengan doa-doa orang sana. Kita harus percaya dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi bagaimanapun, walaupun hujan ini sudah mulai lama tidak diturunkan, banyak saudara kita sudah kekeringan, tapi kita masih diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Nah, kembalinya kepada rasa syukur tadi. Karena banyak orang yang kufur, orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya Allah datangkan azab yang pedih. Ini bukan berarti karena Allah tidak sayang kepada hambanya. Saking sayangnya Allah kepada kita, diberilah kita teguran, diberilah kita peringatan bahwa memang manusia itu tidak berdaya, bahwa manusia itu memang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa mencukupi kebutuhan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa mengatur segala kehidupan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan kecanggihan teknologi, katanya ada yang namanya pembaruan cuaca atau bagaimana itu. Jadi dengan teknologi laser atau apa, ini untuk perubahan cuaca atau pembaruan cuaca. Tetap Allah lebih unggul daripada teknologi manusia. Allah sudah mengatur sedemikian rupa, tetap Allah itu lebih unggul daripada manusia. Karena menciptakan langit dan bumi saja mampu, apalagi hanya sekedar mengatur kehidupan dunia. Yang dunia ini hanya bagaikan sebutir pasir di antara hamparan pasir yang begitu luas. Nanti di langit yang berikutnya, hamparan pasir kita ini hanyalah sebuah hamparan pasir yang kecil di tengah hamparan pasir, di tengah lapangan pasir yang luas. Begitu dan begitu dan begitu seterusnya sampai langit yang ketujuh. Maka dunia ini hanya kecil. Itu saja kita yang sama-sama menghuni dunia, disuruh akur susah, disuruh damai susah, maunya ribut, perang dan lain sebagainya. Seolah-olah dunia ini pengen dikuasai orang lain, pengennya diusir. Seolah-olah kita tidak mau hidup seiring sejalan untuk sama-sama menikmati rahmatnya Allah di muka bumi. Allah berikan rahmat, Allah cukupkan karunia-Nya. Tinggal bagaimana kita manusia ini sama-sama menjadikannya sebagai bekal taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita jadi orang yang serakah. Serakah itu dicontohkan
Jadi Rasul kita Nabi Adam alaihi salam sudah dicukupi segala kebutuhannya. Sudah diberi segala macam nikmat oleh Allah di dalam surga. Dilarang hanya satu, tidak boleh makan buah kuldi. Kemudian dengan bujuk rayu daripada iblis, buah kuldi itu pun dimakan. Itu sudah disebut serakah. Lah apalagi kita. Nah, kita ini kan sudah banyak keserakahan yang kita lakukan. Maka jangan sampai keserakahan itu malah justru menjadikan kita bercerai-berai, jadi bermusuhan, jadi peperangan yang saling membunuh, saling membinasakan. Nah, maka kembali kepada rasa syukur. Awal mula datangnya segala petaka, datangnya segala musibah, segala bencana itu karena kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kufur nikmat. Maka mudah-mudahan rasa syukur kita menghantarkan kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah sering mendengarkan berbagai macam tausiah, pengajian-pengajian, karena memang pengajian di mana-mana ada, penceramah-penceramahnya hebat-hebat, ilmunya tinggi-tinggi. Nah, sekarang kita jadikan dalam tausiah itu yang terpenting adalah isi. Isinya adalah kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bermunajat, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra-putri kita solih dan solihah. Ala hadihin niyah walikulli niyatin solihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ul ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was solihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin mim malaikatis samawati wal ard, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Summa ila Sayyidina Abdul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman. Syai'ul ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat mim masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila arwahi sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Summa ala ruhi khususon sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran li ridha illah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Astaghfirullahaladzim 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 Innallaha ghafurur rahim La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Astaghfirullah subhanallah 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 Astaghfirullah subhanallah
Astaghfirullah subhanallah. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fatah ya
razaq kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya razaq kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya razaq kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya razaq kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya razaq kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya razaq kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya razaq kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya razaq kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya razaq kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya razaq kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya razaq kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya razaq kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya razaq kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya razaq kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya razaq kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya razaq kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya razaq kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya razaq kun fayakun masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim
karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbauna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan hilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.